Besok ketok Bu. Ketok besok. TPS 5. Wah. Nomor urut 1 dapat sekian. Nomor urut 2 dapat sekian. Nomor urut 4 sekian. Kok tiba-tiba yang menang nomor urut 4 kok TPS 5 dapatnya sedikit? Hati-hati sampean, tak diteni ya. Tak diteni sampean. Pak, kami Ibu Wirid Yasin mau ngadakan pengajian. Nah terus kami mau ngundang Ustadz, minta tolonglah bantu Ustadznya. Oh nanti dulu, sampai milih sopo ini. Tangan Bu. Mari Bu RT besok harus bisa gerakan masyarakatnya. Anda iso bagi 2. Pak, jadi kalau tadi Bapak besok duduk, kalau ada yang minta, apa perlu Bapak tanya? Ibu semalam milih siapa gitu juga? Iku guyon. Kok Bu RT ini menang? Guyon, tapi nek Bu RT tak tekoni. Ya, itu umpama, itu enggak serius. Tapi kalau sampai pilih nomor 4, alhamdulillah. Jadi dalam program kerja ke depan, ya, tadi saya sudah sampaikan program kerja kita, visi-misinya yang pertama adalah membangun pemerintahan kampung yang kreatif, inovatif, dan transparan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan RK dan RT, ya. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan pemerataan pembangunan untuk kepentingan umum dengan mengutamakan skala prioritas. Ya, dengan mengutamakan skala prioritas. Karena kalau kita perhatikan kemarin ada yang lewat itu depan SMA, ada yang lewat, yang mau dibuat lokaper itu. Itu kira-kira kalau di situ dibuat lokaper gimana? Gimana kira-kira Pak? Nah itu sampai mikir di leparete nang isor kok kapere nang dhuwur. Kira-kira banyune munggah apa? Akhirnya dipindah di tempat yang bagus. Itulah prioritasnya di situ. Lebih prioritas tempat itu daripada yang situ, karena yang situ itu tidak ada pengaruhnya. Kalau yang di bawah, yang sekarang dibangun itu memang sangat membutuhkan. Contoh misalnya sekarang jalan dari Simpang Jalan Kulim ini tembus ke SMA, sama jalan dari PT ke Simpang Polisi. Kalau istilahnya ada dana untuk pembangunan jalan, skala prioritasnya di mana? Coba sambil pikir. Kalau untuk kepentingan umum masyarakat, ya, itu adalah dari Simpang Jalan Kulim ke SMA, kepentingan umum masyarakat. Karena apa? Jalan itu adalah jalan perusahaan. Jadi yang punya wewenang untuk merehab jalan itu, merawat jalan itu adalah perusahaan. Tapi masyarakat bisa meminta kepada perusahaan supaya jalan itu diperbaiki. Bisa. Jadi skala prioritasnya seperti itu. Contoh misalnya dari jalan sampingnya Pak Batman, ya, tembus ke pasar sana, Simpang 4. Kondisinya sekarang sangat miris, apalagi musim hujan, harap lewat payah. Itu harus lebih diutamakan dibandingkan dengan jalan di Tumang. Misalnya di Tumang ada jalan yang penduduknya baru 2 orang. Ada yang tahu? Di sana itu ada pembangunan Pak, pembangunan drainase sama semenisasi. Itu penduduknya cuma 2 orang. Tapi jalannya itu disemenisasi sama paretnya di drainase. Dengan anggaran yang begitu besar. Itu kira-kira lebih prioritas yang 2 orang atau lebih prioritas yang dibutuhkan banyak orang? Itu Pak, kita harus berpikir ke sana. Skala prioritasnya itu di mana? Lebih diutamakan, lebih dibutuhkan yang mana gitu. Loh, 2 orang jalannya masih bisa. Lah ini banyak orang jalannya hancur. Ya yang harus kita betulin yang dibutuhkan oleh banyak orang. Sampai lihat ke sana lah. Ya. Itu adalah pembangunan dengan mengutamakan kepentingan umum dengan berpedoman kepada skala prioritas. Kemudian selanjutnya usah kakek
yaitu kita akan menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan pemuda, pemudi, remaja-remaji Kampung Tumang. Bagaimana caranya? Kita membuat program akan mendirikan suatu sarana untuk bermain para pemuda, yaitu GOR, gedung olahraga. Kita akan berusaha dirikan itu untuk menarik kembali kegiatan-kegiatan pemuda dari kegiatan-kegiatan yang kurang bagus kepada kegiatan-kegiatan yang positif. Yang selama ini kalau kita perhatikan, Pak, kalau kita perhatikan beberapa tahun terakhir ini kegiatan-kegiatan pemuda no, ya kan? Dulu saya masih rajin main ke sini, saya main takraw dulu sini, Pak. Masih enak. Pak Ademayem itu masih main voli. Ya. Banyak yang main bola kaki, banyak. Hidup, Pak. Tapi beberapa tahun terakhir ini kegiatan-kegiatan itu sudah mulai tidak ada. Makanya program kita ke depan, kita akan menghidupkan kembali kegiatan pemuda. Kita dirikan sarana pemuda untuk beraktivitas kepada kegiatan-kegiatan yang positif. Tuh. Jadi beberapa item, ya, sebenarnya visi-misi kita yang paling utama adalah membawa pemerintahan kampung ke arah yang lebih baik, agar bapak-bapak semua, ibu-ibu semua bisa berpikir mana yang terbaik buat kita semua. Jangan karena takut, jangan karena egois, jangan karena terpaksa terus sampean salah menentukan pilihan di hari Kamis tanggal 11 besok. Ya, ini yang menentukan bapak-bapak semua, bukan saya. Saya terpilih, berarti amanah itu diberikan kepada saya. Kalau saya tidak terpilih, berarti amanah itu bukan untuk saya. Jadi sampai tidak usah khawatir, nanti Mas Trimo sudah kalah nyalon DPR, ini kalah lagi nyalon Kades, bisa stres. Jangan. Iya, jangan. Sampai doakan saja supaya saya tetap sehat, ya, sehat lahir batinnya, jasmaninya, doakan rezeki saya lancar. Ya Bu ya. Tapi terus Jokowi kono nggak milih Mas Trimo. Ngomongnya mau bikin baju baru. Nah. Mas Trimo nomor piro, Bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan besok kegawa ngimpi. Nomor ya Bu ya, ya Pak ya. Nah, jadi mungkin sekilas itu dari saya. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan di sini, masalah kerjasama kita dengan perusahaan, kerjasama kita dengan stakeholder, perusahaan-perusahaan dan segala macam pihak-pihak terkait, bagaimana penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, ya, kita harus bisa bekerja sama dengan perusahaan. Perusahaan ini bukan berarti kita menjadi antek-anteknya perusahaan, enggak. Bukan berarti kita mata-mata perusahaan, enggak. Perusahaan itu punya hak, kita juga punya hak. Kita bekerja sama dengan perusahaan bukan berarti kita menyerahkan hak milik kita kepada perusahaan. Jadi waktu itu saya pernah ngobrol dengan humas perusahaan, Mas, ini ada job. Saya dikasih job, tapi bukan berarti saya melepaskan tanah saya untuk dia, bukan. Apa yang menjadi hak saya tetap saya perjuangkan, apa yang menjadi kewajiban perusahaan tetap harus dikeluarkan. Itu Pak. Nah, kita harus bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Nah, penanggulangan kemiskinan gimana? Sebenarnya kalau di Tumang orang miskin nggak ada. Kalau dilihat-lihat dibandingkan kampung lain Pak ya, orang Tumang kaya-kaya, harga sawit mahal, kebunnya lebar-lebar, meneng-meneng loh 20 hektar. Meneng-meneng 20 hektar. Bapak KDC loh 2 hektar. Iya kan? Berarti kan sugih rakyat ya. Sugih rakyat. Tapi kalau ada bantuan, syaratnya apa? Masyarakat miskin minta surat keterangan desa, walah berbondong-bondong. Masuk belum Pak? Jangan mau Pak ya. Itu doa itu Pak. Nggak usah. Nah, kalau memang Bapak hasilnya banyak, ya bagi-bagi sama yang lain. Iya, Bapak nanti rezekinya tambah banyak, 20 hektar, 30 juta, sampai keluarin 9 juta, sampai bagikan ibu-ibu untuk yayasan itu. Kalau enggak ibu-ibu grup pengajian gereja dibagikan kepada anak yatim, anak fakir miskin, ya kan? Untuk ke fasilitas-fasilitas umum, Bapak nanti rezekinya bertambah banyak.
Ya Pak ya. Amin. Ya Pak, anu Bu, besok dibantu sama Bapak ini. Iya udah iya katanya. Nggak banyak Pak, cuma 9 juta sebulan. Oke, mungkin hanya itu sekilas. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang mau, mungkin ada yang mau bertanya sama saya, mau mengkritisi saya, mau mengkritik, mau ngasih masukan, mau istilahnya memberikan saran yang baik, bagus, saran yang nggak baik, jangan. Ya, kalau bisa mengkritisi yang sifatnya membangun supaya ke depan saya bisa lebih baik. Jadi ini Mas Torik ini tadi ini MC-nya ini, Mas Torik ini. Ini Mas Torik ini kuliah di UNRI. Ya, anak Tumang yang kuliah di UNRI ini Mas Torik. Satu-satunya anak Tumang yang bisa kuliah di UNRI Mas Torik. Dia anak apa? Anak Pak Prastianto Pasiran sana. Pasiran Tumang. Gitu. Oh, di UNRI juga berarti 2. Itu Mas cari kawannya Mas. Cari kawannya. Udah meja hijau tuh Pak. Iya. Udah meja hijau. Oh, udah. Jadi nanti begini, anak-anak mahasiswa yang sekarang sedang kuliah ataupun yang sudah sarjana, tolong kalian berkumpul, bekerja sama, memikirkan bagaimana ke depan supaya Tumang ini bisa bagus lagi. Itu adalah tugas anak-anak kita, ya. Kalau anak saya masih kuliah juga, dia ngambil hukum di Pekanbaru juga. Itu anak saya tuh yang rambutnya agak kriwel. Kemarin mondok juga, mondok terus kuliah. Itu dia. Ya mudah-mudahan nanti anak-anak ibu juga yang sekarang belum kuliah kalau bisa kuliah. Supaya apa? Supaya bisa nanti menjadi penerus bangsa untuk kemajuan Kampung Tumang. Siapa lagi yang akan menjadi penerus kita kalau bukan anak-anak kita? Ayo kita arahkan anak-anak kita kepada kegiatan yang positif agar kampung kita ke depan bisa lebih baik. Ya Pak, Bu? Mas Trimo nomor piro? Gelem baju baru? Iya, nek nomor 4. Iya. Ada juragan madu. Tuh, juragan madu duitnya banyak, Bu. Pernah nggak juragan madu ngasih zakat sama sampean? Pernah nggak? Ada yang pernah, ada yang enggak? Nah, ada yang pernah, ada yang enggak, Pak. Sampean harus keluarin itu untuk ibu-ibu wirid yasin. Ya Bu ya, nek dikai jaluk. Kalau madu itu per bulan hasilnya 80 juta per bulan. Kalau zakatnya 2,5% berapa? 10 juta. Sampai dikai piro? Loh, sebenarnya masyarakat Tumang ini kalau mau mengadakan kegiatan apa aja gampang. Ibu-ibu mau mengadakan pengajian, ngundang ustadz yang nilainya cuma 10-20 juta, selesai sama juragan madu. Oh iya, Pak Ustadz, kami mau ngundang mau mengadakan pengajian atau kegiatan sosial, dananya berapa? Nasi kotak 200 kotak, berapa anggarannya? 10 juta, selesai. Besok minta rekomendasi sama saya. Kalau saya duduk jadi penghulu, sampai buat proposal sama saya kasihkan beliau. Iya, kalau nggak dikasih nanti tak suruh bawa pindah kotak madunya. Oke Pak ya. Nah, ini Kampung Tumang ini sangat kaya. Kaya dari mana? Pasir ada, tanah timbun ada, airnya bagus. Beberapa kecamatan tetangga kita, Pak, kampung tetangga kita itu sumber airnya dari Tumang. Iya kan? Kaya, Pak. Nah, kalau kita ambil sebagai dana pemasukan kas desa, satu mobilnya itu 1.000, ya kan? 1.000 aja, nggak usah banyak-banyak. Satu mobil. Per harinya itu berapa mobil? Per harinya lo mau sampai 50-an mobil. Lah kalau kali 1.000, 50.000. Satu hari. Lah kalau 1 bulan 1,5 juta. Lah kalau 1 tahun, ya gitu kalkulasinya Bu. Itu bisa menjadi pendapatan asli kampung. Itu yang harus kita pikirkan.
Ya iya, masa hasil bumi kita diambil dibawa keluar kita nggak dapat apa-apa? Ya so nek banyu nentek. Ayo. Kalau airnya habis, tanahnya ojo gelem. Itu makanya kita harus berpikir ke sana. Penghasilan kampung dari tanah timbun, dari pasir, dari air itu sangat banyak. Terutama sekarang dari madu. Madu juga bisa menjadikan sumber PAK kampung. Nah, terutama sekali sudah masuk program pemberdayaan kampung. Nah, itu Pak Bapakam tadi. Dana pemberdayaan kampung itu ada yang dimasukkan ke investasi madu. Nah, ditanya berapa itu masuk kas itu? Coba tanya berapa? Mana mau ngomong ya? Karena di tempat umum, kalau sampai berdua yang mau ngomong. Nah, karena sekarang dia adalah pengawas Bilpong ya. Nah, jadi mungkin hanya itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Yang baik atau yang nggak baik silahkan tanya sama saya. Mengkritisi boleh, tapi sifatnya membangun. Ya, monggo silahkan. Mas Turik, sampai ambil alih.